Yesus yang telah dilantik menjadi kepala dan berkuasa di bumi dan di sorga. Hanya nama-Mu yang kami muliakan, nama-Mu yang kami puji. Berfirmanlah Tuhan, sehingga pujian kami semakin layak di hadapan-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang seperti yang saya katakan pada khotbah Natal tahun lalu, memang kata di Serpong ini sering menjadi sumber inspirasi. Ortopedia Kubereng di Pestaton HKBP hari Parnimotan di naik di Tuhan Yesus Kristus dengan cara yang sangat baru. Karena perayaan kenaikan Yesus ke surga dari antara seluruh perayaan Kristiani, itulah perayaan yang paling sepi, yang paling sepi. Tetapi HKBP Serpong mulai mengangkatnya menjadi sebuah perayaan yang luar biasa. Dari Kuimot beberapa bulan yang lalu, ada seorang teman anggota yang dilantik menjadi anggota DPR. Lalu dia bikin pesta yang luar biasa besarnya. Semua diundangnya, sahabat-sahabatnya, tokoh-tokohnya dari Sumatera, dari Jakarta, semuanya datang karena dia dilantik menjadi anggota DPR. Kok HKBP, kok orang Kristen Tuhan yang dilantik menjadi kepala, kok sepi-sepi saja? Mudah-mudahan mari kita tularkan perayaan ini ke gereja-gereja yang lain. Mulai masuk bahwa kamu untuk satu kakak demanguna HKBP yang bohami pada budaya, bohami budaya, biar semua HKBP juga melaksanakan perayaan seperti ini. Hanya persoalannya sekarang, bagaimanakah supaya kita semakin rajin memuji Tuhan? Bukan hanya pada perayaan seperti ini. Bohano asalam beke roha memuji ibadah. Mungkin kita bisa diinspirasi oleh nas yang saya pilihkan dari 1 Tawarikh 16. 1 Tawarikh 16 ayat 7 hingga ayat 12. Tapi saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari karena di tangan saudara ada terjemahan LHI. Kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka cita orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Demikian firman Tuhan. Saudara, dalam nas ini Daud untuk pertama sekali menyuruh Asaf dan saudara-saudaranya untuk menyanyikan lagu pujian bagi Allah, untuk memuji Allah. Mengapa? Jawabannya sangat singkat saja, ayat 12. Karena perbuatan-perbuatan ajaib dan mujizat-mujizat Tuhan, mujizat yang dilakukan oleh Allah di depan matanya, di dalam hidupnya, terutama bagi bangsanya, itu yang mendorong Daud
untuk menyanyikan nyanyian baru, untuk menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Baginya adalah mujizat ketika tabut perjanjian sudah tiba di Yerusalem. Bagi Daud itu adalah sebuah mujizat, karena kehadiran tabut perjanjian itulah menjadi bukti kehadiran dan bukti penyertaan Allah atas mereka, dan itu harus mereka puji. AKBP Serpong juga sudah selayaknya memuji Tuhan bila Tuhan masih berkenan membangun gerejanya di sini. Bila Tuhan masih berkenan mendirikan satu bait Allah di Serpong ini sebagai tempat kita bersekutu dan sebagai bukti bahwa Tuhan hadir di sini menjaga, membantu dan memberkati kita. Bagi Daud juga ada mujizat bila Tuhan mengangkat Israel menjadi bangsa yang besar, bangsa yang terhormat, bangsa yang disegani, padahal sebelumnya mereka adalah bangsa budak, bangsa yang nomaden. Itu adalah mujizat Tuhan yang harus mereka puji. Adalah mujizat juga bagi Daud bila Allah mengangkat dia sekarang menjadi seorang raja dari negara besar, raja yang disegani, raja yang dihormati. Padahal sebelumnya dia adalah seorang gembala, parmahan Tuilana, siap buta-buta. Baginya adalah mujizat ketika Tuhan membantunya mengalahkan Goliat, si raksasa itu. Baginya adalah mujizat bila dia bisa lolos dari kejaran Raja Saul yang ingin membunuhnya. Daud mengakui semuanya itu adalah perbuatan Tuhan semata. Dan itulah yang mengobarkan hatinya untuk memuji Tuhan. Dan dia mengajak seluruh bangsa Israel untuk memuji Tuhan. Dan dia menyuruh Asaf dengan saudara-saudaranya untuk mewakili dia dan mewakili seluruh Israel memuji Tuhan melalui nyanyian-nyanyian baru. Karena itu saudaraku, jelaslah bahwa puji-pujian yang sejati akan keluar dari hati kita bila kita sudah benar-benar mengenal dan mengakui perbuatan-perbuatan besar Allah dan mujizat-mujizat Allah dalam hidup kita. Puji-pujian adalah kesaksian setiap orang akan apa yang Tuhan telah lakukan di dalam hidupnya. Karena itulah almarhum Pendeta Dr. Eka Dharma Putra pernah mengatakan, hanya orang yang beriman yang bisa bernyanyi dengan benar. Karena tanpa pengalaman dan penghayatan iman akan perbuatan Tuhan dalam hidup kita, kita tidak mungkin dapat menyanyikan pujian bagi Allah. Karena itu yang harus kita tulis sekarang pada malam puji-pujian ini adalah, masih adakah kekaguman kita atas segala perbuatan Allah dalam hidup